Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang sehat, baik, dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua terkait dengan bagaimana kita menghadapi kehidupan dengan tiga pattern, tiga pola yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, eh, tiga hal itu apa? Tiga hal itu yang pertama adalah kita dalam hidup tentu punya yang namanya cara, ya, cara hidup, aturan hidup, ya, atau hukum kausalitas, atau sesuatu yang kita perlu lakukan untuk mencapai sesuatu. Yang berikutnya adalah caranya, ya, caranya, jalannya, ya, lebih ke bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan lebih spesifik lagi. Nanti saya akan berikan contoh detailnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah hakikatnya atau kesadaran tertinggi dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan bahas satu persatu. Contoh, misalkan Anda seorang profesi apa? Sebutin. Businessman. Anda seorang penjual yang handal. Anda seorang sales leader dan lain sebagainya. Ketika teman-teman udah masuk di dunia sales, di dunia bisnis, maka yang perlu digarisbawahi, yang perlu diketahui adalah bagaimana kita bisa sukses dalam berbisnis. Dalam aturan sunatullah atau hukum yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan kalau benda jatuh itu pasti ke bawah. Nah, itu salah satu contoh hukum alam sunatullah yang sudah Allah tetapkan. Maka ketika kita ingin berbisnis, sukses berbisnis, maka yang harus kita lakukan salah satunya adalah kita harus kerja keras. Kita harus punya cara, ya, untuk mewujudkan mimpi itu. Kita harus melakukan sesuatu. Itu adalah caranya. Itu aturan baku yang kita lakukan. Nggak ada tuh aturannya, kita mau sukses, kita berleha-leha aja. Kita nggak mau kerja keras. Itu nggak ada. Jadi kalau teman-teman ingin sukses, ya teman-teman lakukan dengan semangat, dengan rajin, dengan antusias. Itu aturan semesta. Siapapun dia, agama apapun dia, kita kalau mau sukses kita harus rajin bekerja. Kita harus smart dalam bekerja. Itu yang perlu kita lakukan sama-sama. Nah, itu di level pertama, yaitu caranya. Nah, yang berikutnya adalah di level kedua yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami adalah jalannya itu seperti apa. Ada orang yang sukses menjadi seorang bisnismen, jalannya dia bisnis misalkan ternak ayam. Dia jalannya menjadi seorang trainer. Jalan dia atau misi hidup dia itu dengan menjadi seorang leader di sebuah industri, baik itu direct selling, insurance atau apapun, ya itu adalah jalan yang harus ditempuh untuk menuju kesuksesan itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi lagi di level yang ketiga, yaitu level tentang hakikat atau kesadaran. Yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah bahwa kesuksesan yang kita miliki itu sebenarnya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjadi sukses, kita menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang hebat
bukan dari siapa-siapa, tetapi dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu contoh awal yang perlu kita pahami. Contoh berikutnya adalah dalam kita melakukan aktivitas misalkan berobat, ya, aturan awalnya, ya, hukum kausalitas yang sudah Allah tentukan adalah kalau kita mau sembuh dari penyakit, kita harus berobat, ya. Berobat itu adalah aturan yang sudah Allah berikan. Jadi nggak ada tuh kita misalkan sakit kita hanya diam di rumah saja, kita leha-leha saja, kita nunggu orang saja tanpa mau melakukan sesuatu. Itu nggak ada rumusnya. Jadi kalau kita sakit, cara sembuhnya adalah berobat. Caranya seperti apa? Banyak. Caranya itu lewat dokter, lewat tabib, lewat terapis, dan lain sebagainya. Atau menggunakan apa? Menggunakan obat, menggunakan herbal, dan lain sebagainya. Itu bagian dari jalan menuju kesembuhan. Nah, hakikatnya yang memberikan kesembuhan siapa? Hakikatnya yang memberikan kesembuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan siapa-siapa, bukan si dokternya. Jadi nggak ada cerita tuh, misalkan teman-teman hanya cocok dengan dokter tertentu aja. Atau wah dokternya keren banget, hebat, bisa nyembuhin gitu. Hati-hati kalau kita ngomong seperti itu. Yang terkena dosa syirik itu bukan orang-orang yang hanya pergi ke dukun saja, tetapi bisa jadi kita yang berobat ke dokter, kita bisa terkena dosa syirik. Syirik itu dosa yang menyekutukan Allah bagi yang belum tahu. Jadi hati-hati sekali dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita menggantungkan ke zat selain Allah, selain Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Atau misalkan ketika teman-teman bisnis, wah sukses nih bisnis karena dibantu oleh coach ini, coach itu, dan lain sebagainya gitu kan. Hati-hati dengan anggapan seperti itu. Wah hebat, saya sukses karena kerja keras saya. Kerja keras kita mungkin ya ada bagian, ada part kita untuk kita bekerja keras, kita kerja cerdas, tetapi jangan sampai kita kemudian sombong, jangan sampai kita takabur, dan jangan sampai kita mengatakan bahwa sukses ini ya hanya dari saya aja gitu. Tidak ada andil Tuhan di sana. Maka itu juga harus hati-hati. Ketika teman-teman nanti bekerja, berbisnis atau apapun, jadi 3 hal ini yang perlu kita lakukan sama-sama. Bisa nggak saya langsung ke level hakikatnya saja gitu? Saya nggak ngapa-ngapain, tetapi saya duitnya banyak gitu. Selama kita menjalani kehidupan ini, kita masih statusnya manusia, maka kita harus bertahap melewati fase-fase yang ada, tahapan-tahapan yang ada. Ya, mulai dari caranya, melewati jalannya, sehingga kita menuju ke kesuksesan itu karena pemberian Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, beribadah juga sama. Kita nggak bisa langsung saya nggak sholat 5 waktu karena saya sudah hakikat sholat itu adalah mengingat Allah gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi tetap harus ada caranya, jalannya seperti apa. Nah itu yang perlu kita pahami, dan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa meraih kesuksesan. Ingat, kesuksesan itu bukan karena semata-mata kerja keras dari kita, tetapi ada pemberian Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.